Si pecundang ini memohon pinjaman ke bos mafia dan menjaminkan rumahnya. Tapi pas si bos melihat rumahnya yang mirip kandang ayam, dia langsung menolak. Akhirnya Chen terus memohon, dan untungnya bos mafia yang berhati malaikat ini luluh juga. Sebelum Chen pergi, bos mafia memberikan satu syarat. Tidak lama kemudian, Chen keluar dari sana sambil senyum-senyum sendiri karena berhasil membawa pulang uangnya. Dia tahu betul kalau hari kiamat akan segera tiba. Di kehidupan sebelumnya, badai matahari menghancurkan bumi dan melenyapkan segalanya. Sementara itu, anak buah bos mafia curiga kalau si pecundang sedang menipu mereka, tapi si bos tetap sangat percaya diri. Chen memang terlihat konyol. Dia meminjam uang dari semua lintah darat di kota karena ingat saat bumi kekeringan dulu. Makanan jadi sangat langka. Siapapun yang menimbun pasokan bakal menguasai dunia. Uang melimpah sudah siap dibelanjakan. Tapi tunggu dulu, pandangannya malah langsung salah fokus kedua cewek seksi di dekatnya. Dia ingat bagaimana penjual es krim memerasnya dulu. Jadi sekarang waktunya balas dendam. Dia menggebrak meja dan memesan 10 buah tiap rasa. Cewek-cewek seksi tadi langsung mendekat kegirangan melihat cowok kaya raya ini. Pelayan toko bertanya apa dia serius, karena totalnya lebih dari 20.000 yuan. Seorang cewek menimpali kalau dia sanggup bayar, dia rela jadi budaknya sekarang juga. Chen menyuruhnya menyiapkan rantai yang membuatnya kesal. Tapi begitu uangnya ditunjukkan, semuanya langsung bungkam. Bahkan manajer toko sampai turun tangan. Chen menatapnya santai lalu berkata dia mau borong semua es krim di sini. Sang manajer menyebut harganya sekitar 1 juta yuan, dan Chen langsung memikirkan rencana licik lainnya. Dia akan membayar 300.000 dulu, sisanya saat es krim diantar. Dia membolehkan cewek-cewek itu mengambil es krim apa saja, kecuali si cewek sombong yang harus jadi budaknya sekarang. Si cewek langsung bersujud pasrah, dan saat malam tiba, Chen bersantai dengan tenang. Dia memanggil ruang penyimpanan ajaibnya untuk menyimpan es krim itu agar tetap beku selamanya. Berkat kemampuan ini, dia akan menjadi raja di hari kiamat. Tiba-tiba ponselnya berdering dan ternyata Luan Chen menelponnya. Setelah orang tuanya tiada, cewek ini sempat menjadi penolongnya, tapi malah berkhianat di akhir. Dia mengangkat telepon dan si cewek manja itu meminta kalung emas baru karena kalung lamanya hilang. Chen menyeringai lalu berjanji akan membelikan 10 kalung baru dari hasil investasi kripto. Dia mengajaknya menjadi saksi untuk pinjaman yang lebih besar dan berjanji membagi hasilnya. Selesai menelepon, Chen tersenyum licik tidak sabar bertemu dengannya. Hai kemudian membeli gedung kosong yang akan disulap menjadi benteng pertahanan dengan jendela baja dan tembok setebal 3 meter. Dia memesan panel surya dan segala alat agar tempat ini mandiri energi. Arsitek benteng itu sempat kebingungan, tapi akhirnya menyeringai karena tahu bisa memeras banyak uang dari si gila ini. Chen berjanji akan membayar berapapun, asalkan pekerjaannya rapin. Mereka bersalaman. Sementara si arsitek licik sudah membayangkan isi dompet Chen, sekarang tinggal urusan senjata dan pasokan makanan untuk bertahan hidup. Seorang penjual senjata memintanya datang ke suatu tempat nanti malam jam 8. Malam pun tiba, dan saat Chen sampai di sana, dia melihat seorang gadis dikejar preman. Gadis itu langsung bersembunyi di balik punggung Chen sambil memohon pertolongan. Chen mengenalnya dari kehidupan masa lalu. Tiba-tiba para preman menarik rambutnya dengan kasar, dan Chen ingat kalau dia dulu adalah siswi terpintar sekaligus paling seksi di sekolahnya. Satu preman mengancam akan memakai tubuhnya sebagai bayaran, tapi Chen berteriak keras, hentikan. Mereka menoleh, dan satu preman maju untuk menghajar Chen, tapi Chen menghindar dengan gesit lalu mematahkan pergelangan tangan preman itu. Dia berteriak kesakitan sebelum pukulan telak Chen mendarat di wajahnya. Nah, disinilah kejutan aslinya muncul. Tiba-tiba sebuah sistem misterius aktif membantunya. Tanpa buang waktu, Chen langsung melempar batu hingga membuat preman mesum itu pingsan seketika. Tiba-tiba seorang pria asing datang membantu Chen, dan Yuyu, sisa preman yang menyerang berhasil dia tangkis dengan sangat mudah. Bersama pria baru ini, mereka menghabisi semua preman hingga lari tunggang langgang ketakutan. Chen membantu Yuyu berdiri, gadis itu berterima kasih lalu pamit pergi. Ternyata pria tadi bernama Mukan, yang langsung memuji aksi heroik Chen, namun Chen berkata tujuannya ke sini adalah membeli senjata darinya. Mukan berpose sok keren, sebelum Chen mengejeknya bodoh, namun sistem tiba-tiba memperingatkan kalau ejekan itu bisa menaikkan harga senjata. Panik, Chen langsung pasang muka konyol dan berkata kalau dia cuma bercanda.
Mukan akhirnya menawarkan senjata yang sangat kuat, lengkap dengan diskon khusus. Tidak tahu diri, Chen malah meminta bonus peluru ekstra dan peredam suara secara gratis, membuat Mukan melotot keheranan. Dia sangat marah dan meneriaki Chen karena merasa ingin diperas. Chen segera menenangkannya sambil berkata, tidak apa-apa lalu langsung mengirimkan uang pembayarannya. Malamnya di hotel, Chen menemui Liu dan memangkunya. Sementara si cewek sudah berniat memeras uangnya habis-habisan. Mereka bertemu bos mafia, dan Liu menandatangani surat saksi tanpa tahu dialah yang akan menanggung hutang itu nanti. Begitu dia tidak bisa membayar, para mafia pasti punya cara kejam untuk menagihnya. Sementara itu, Chen bersandar santai sambil bergumam kalau rencananya berjalan sangat mulus. Arsitek benteng menjelaskan seberapa kokoh tempat baru itu. Chen puas, langsung melunasi semuanya, beres. Saat Chen sedang menonton televisi di rumah, berita mendadak memperingatkan tentang badai matahari. Chen segera mengeluarkan senjatanya dan bersiap, karena kiamat yang dinanti akhirnya tiba. Sebuah bola magma raksasa terlihat turun ke arah kota. Pembawa berita memperingatkan warga tentang suhu panas ekstrem, tapi Chen tahu ini baru permulaan. Di saat Chen mengeluh, karena cuaca yang semakin geram, para pemilik toko mulai menyuruh warga menimbun air bersih dan makanan. Para cewek mengeluh harga semangka sangat mahal. Pemilik toko menawarkan diskon asal mereka mau memberikan semangka pribadi mereka. Tapi ditolak. Pembeli lain juga meminta diskon, tapi langsung diusir mentah-mentah. Chen juga sangat mengenali pemilik toko ini. Namanya Dafu, orang yang pernah memfitnahnya mencuri di kehidupan lalu, hingga membuat reputasi Chen hancur lebur lebih parah dari kasus Logan Paul di hutan Jepang itu. Begitu melihat harga keripik kentang yang sangat mahal, Chen mengejak apakah keripik itu bisa menyembuhkan kanker. Hal ini langsung membuat Dafu murka hingga memicu notifikasi sistem. Dafu mencengkeram bajunya dengan penuh emosi, tapi Chen malah menyeringai dan memperingatkannya agar waspada terhadap pencuri malam hari. Dafu semakin murka, namun Chen menyuruhnya tenang sambil berkata emosi buruk itu disebabkan oleh feng shui tokonya yang jelek. Dafu yang bodoh ternyata mempercayai omong kosong itu. Chen terus memanipulasinya sebelum akhirnya mengejeknya berotak udang, membuat emosi Dafu meledak lagi, hingga langsung menyerang Chen. Chen pergi begitu saja sambil melemparkan sekeping koin kecil yang membuat Dafu makin emosi. Malam harinya, sistem memberitahu kalau Chen berhasil menyerap seluruh emosi negatif Dafu untuk memperluas ruang penyimpanannya. Keesokan paginya saat Dafu tiba di toko, jantungnya serasa copot melihat semua barang dagangannya ludes tak bersisa. Kejadian ini membuat emosi negatifnya melonjak drastis, dan Chen langsung melahap semuanya dengan gembira. Dafu berlari keluar sambil menangis, tapi para tetangga mengira dia cuma pura-pura demi mencairkan uang asuransi. Beberapa tetangga bahkan menyebut tokonya berhantu. Dafu pun makin frustrasi dan hancur, yang tentu saja menghasilkan banyak poin emosi untuk Chen. Melihat itu, Chen menyiram bensin ke api dengan berteriak memuji kelezatan keripik kentang di tangannya. Dafu seketika sadar kalau keripik itu berasal dari tokonya dan menuduh Chen mencuri. Namun Chen memperingatkannya kalau main hakim sendiri tanpa bukti kuat bukanlah tindakan yang cerdas. Chen menawarkan sisa keripik setengah makan itu kepada Dafu yang membuatnya makin naik pitam. Chen lalu meminta orang-orang di sana menilai sendiri apakah dia mencurinya atau membeli di toko lain. Chen menantang Dafu menggeledah rumahnya, tapi kalau tidak menemukan apa-apa, Dafu harus memberikan generator cadangan tokonya. Dafu menyetujui tantangan itu, dan mereka langsung pergi ke rumah Chen sekarang juga. Dafu syok melihat rumah megah dan pakaian super mahal milik Chen. Karena tidak menemukan bukti apapun, Dafu berniat pergi, tapi Chen menahannya dan menagih janji generator tadi. Dafu memohon agar tidak mengambilnya, tapi warga malah memarahinya karena tidak jantan menepati janji. Dafu nekat memukul, tapi tangannya langsung dipuntir Chen, hingga dia memohon ampun. Chen menyuruhnya segera membawa generator itu sekarang. Pas banget pacarnya, Lil, nelepon panik katanya lagi dikuntit preman. Terus nanya apa ini gara-gara utang, yang pakai tanda tangannya dia. Si abang langsung ngegaslek parah, nyuruh Liu percaya sama dia sambil nanya apa preman itu tahu rumahnya. Liu bilang enggak, dan Chen langsung ngeles kalau dia cuma paranoid aja. Terus mata Liu langsung tertuju ke piring makanannya, dan nanya, dapat dari mana? Tapi Chen bilang itu biasa aja, dan dia punya stok melimpah. Seketika Liu berubah, dari cewek mata jadi cewek rakus pas lihat salmon segar. Liu langsung minta numpang tinggal di tempat Chen,
dan menjanjikan waktu yang asyik buat mereka berdua. Chen setuju buat jemput dia dan langsung minta alamatnya. Begitu dikirim, Chen cuma bilang, "Tunggu di sana manis-manis ya sayang." Tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Ternyata Nenek Wang datang membawa seorang anak kecil. Nenek itu maksa masuk mau numpang, karena es rumahnya rusak. Tapi Chen langsung menepisnya kasar, karena ingat nenek ini selalu menghina dia sejak kecil. Dulu dia selalu mengejek Kek, orang miskin bodoh katanya. Tapi sekarang dia sok minta maaf dan bilang itu kan cerita lama. Nenek Wang malah menuduh Chen tidak punya hati karena dendam lama. Tapi si abang membalasnya dengan dingin, "Yang penting es saya menyala." Dia membanting pintu di depan, mukanya hingga am. Adegan berganti ke Liu yang sedang bersiap membantu Shen berubah dari bucin tolol jadi sekelas Will Smith. Saat menyalain rokok, pintu tiba-tiba diketuk. Begitu pintu dibuka, wajahnya langsung pucat pasi ketakutan. Ternyata bos mafia yang langsung main dorong masuk ke dalam rumahnya. Si bos bilang mau nagih utang, tapi Liu malah nuduh Chen yang harusnya bayar semua itu. Surat perjanjian berlabel nama Liu langsung dikeluarkan si bos yang memaksanya melunasi utang hari ini. Juga detik berikutnya, anak buahnya diperintah menjarah semua barang berharga. Liu menangis memohon, tapi mereka tetap tidak peduli. Perhiasan mewah miliknya disikat habis, tapi si bos mengejek kalau itu bahkan tidak cukup buat bayar bunganya doang. Pas ditanya opsi pembayaran lain, Liu langsung numbalin Chen dengan bilin kalau cowok itu punya tumpukan logistik melimpah dan bakal segera datang jemput. Liu buru-buru telepon Chen biar si bos bisa memerasnya, tapi ternyata nomornya sudah diblokir total. Dicoba berkali-kali pun hasilnya tetap nihil. Tawa bos mafia meledak dan bilang kalau jelas banget Chen sudah membuangnya, membuat Liu shock setengah mati. Rambutnya langsung dijambak kasar saat dia memohon agar mereka mengincar Chen saja. Liu diseret keluar, sementara Chen santai minum anggur menikmati kiamat ini. Sambil nangis sesenggukar, Liu menceritakan semua kemauan yang dimiliki Chen mulai dari makanan, air bersih, sampai pendingin ruangan. Dia memohon agar dilepaskan, tapi si bos malah menamparnya lagi karena nafsu serakahnya langsung berkobar mendengar info itu. Tanpa buang waktu, si bos nyuruh anak buahnya buat langsung bergerak menyerbu lokasi Chen, meninggalkan Liu yang menangis histeris sambil menyumpahi Chen agar mati mengenaskan. Di tengah jalanan kota yang kacau, para preman ini berpapasan dengan Nenek Wang yang memberitahu tempat tinggal Chen. Nenek Wang girang sekali membayangkan Chen bakal dihajar habis-habisan, tapi saat rombongan mafia sampai, rumah Chen ternyata sudah dipasangi barikade super kokoh. Salah satu anak buah mafia yang sok jago maju buat mendobrak pintu, tapi langsung kesetrum hebat hingga pingsan di tempat. Sumpah ini konyol sekali. Pas temannya coba menarik tubuhnya, mereka malah ikutan kesetrum massal sementara pengeras suara mendadak memutar lagu ceria di tengah kekacauan gosong itu. Di dalam rumah, Chen dengan santai menyindir kalau mereka baru saja membuat kesalahan konyol karena menginjak lantai berlistrik. Si bos mafia yang penampilannya sering berubah melebihi karakter mistiko dari komik X-Men, langsung membentak Chen agar segera membayar utangnya. Chen membalas kalau utang itu urusan Liu. Tapi si bos menyeringai dan bilang tubuh wanita memang menggoda, namun tumpukan makanan jauh lebih menggoda. Di tengah kiamat, Chen memperingatkan mereka untuk pergi mumpung suasana hatinya sedang baik. Sambil menekan tombol yang menyengat beberapa preman lagi. Kawanan preman kabur ketakutan, dibarengi beberapa ancaman kosong dari si bos. Di sisi lain, Nenek Wang menatap apartemen Chen dengan ngeri bagai melihat musuh terkuat dalam game petualangan yang mustahil dikalahkan. Besoknya, suhu udara melonjak ekstrim sampai 52 derajat sementara Chen asyik rebahan menonton berita kematian massal akibat sengatan panas. Ponselnya mendadak bergetar hebat menampilkan rentetan pesan matian penuh emosi dari Dafu dan Nenek Wang. Bayangin sekejam ini, saat orang-orang mengemis bantuan, dia cuma membalas tidak, yang langsung melipat gandakan emosi negatif mereka hingga 10 kali lipat. Setelah sukses mengumpulkan 1000 poin emosi negatif, sistem langsung memproses hadiahnya. Tak berselang lama, dia sengaja membuka kulkas penuh makanan segar, memotretnya, lalu mengunggah foto itu ke grup obrolan buat pamer ke tetangga yang sedang kelaparan. Syarat makanan harus ada imbalan setimpal langsung diposting share. Membuat emosi orang-orang di forum semakin membara. Dia kembali berbaring santai. Namun tepat di saat itu, sebuah notifikasi sistem berbunyi memberitahukan kalau hadiah barunya telah siap untuk diklaim. Sebuah kemampuan baru bernama tebasan ruang didapatkan.
memungkinkannya memotong benda apapun dalam jarak 3 meter. Chen langsung menjajalnya pada sebuah apel yang seketika terbelah rapi, membuatnya sadar kalau kekuatan sulit ini tidak pernah dia miliki di kehidupan sebelumnya. Malam harinya, Liu mengantar bos mafia ke tempat Chen untuk membuktikan kalau semua informasi berharga yang dia katakan tadi siang memang bukan sekadar bualan belaka. Di kapan hangat dijanjikan si bos kepada Liu sebagai imbalan informasi malam ini. Namun pandangannya terganggu saat melihat sosok mencurigakan di sudut jalan, yang ternyata adalah Davun. Cowok itu berteriak menawarkan bantuan dan menunjukkan jalan pintas rahasia menuju unit apartemen Chen. Di sepanjang rute perjalanan, pemandangan kacau perebutan makanan terjadi di mana-mana. Saat rombongan sampai di depan lobi, Chen ternyata sudah berdiri santai menyambut mereka sambil asyik menikmati potongan salmon segar miliknya. Gertakan si Bo agar Chen menyerahkan logistiknya dibalas dengan santai oleh Chen sambil menyeka mulutnya. Menyindir, kalau mengganggu orang makan sangatlah tidak sopan. Bos marah, lalu menyuruh anak buahnya menyerang. Tapi Chen dengan lihai menghindari semuanya seperti efek gerak lambat. Tanpa basa-basi dia langsung kasih makan aspal ke preman pertama. Terus, langsung nendang hati preman satunya lagi. Tiba-tiba ada yang melempar bom asap bikin para preman mafia kocar-kacir kabur. Pas Chen balik badan, ternyata ada Mukong yang datang buat bantu sekaligus transaksi senjata sambil minum minuman dingin yang dikasih Chen. Mukong curhan kalau bisnisnya akhir-akhir ini sering diserobot sama klan mafia itu. Gak nyangka, Mukong yang udah nuntit mereka beberapa hari malah dipandu ke rumah Chen. Dia lalu ngasih tahu kalau mafia punya stok air melimpah. Dia ngajak Chen kerjasama ngejarah gudang mereka. Chen setuju, tapi dia minta jatah 90%, jelas bikin Mukong kaget setengah mati. Tapi kalau gak mau ya kesepakatan batal. Akhirnya Mukong mohon-mohon, minta bagi 80/20 karena ngelihat Chen sepercaya diri itu, dan jujur saja, instingnya gak salah sih. Chen pun setuju asal semua barang jarahan disarin lewat dia dulu. Malamnya, mereka sampai di markas. Penjaga ada di mana-mana, gak cuma nimbun air. Mereka juga jual beli wanita. Chen mutusin buat menyusup solo sementara Mukong nunggu kode buat bikin keributan. Chen melompat turun, sialnya, dia langsung dihadang penjaga yang minta identitas. Kartu pengenalnya gak mempan. Jadi Chen langsung pakai skill tebasan ruang buat ngegorok lehernya, lalu jalan santai. Penjaga lain langsung nembak brutal. Tapi Chen dengan santai ngehindarin peluru, layaknya adegan film Matrix. Detik berikutnya, tubuh musuh langsung dibelah dua. Baku tembak hebat bikin penjaga lain berdatangan ke lokasi. Pas lagi ngumpet di tempat gelap, ada tangan misterius yang tiba-tiba narik tubuh Chen. Penjaga pun kehilangan jejaknya. Ternyata penyelamatnya adalah Yuyu. Gadis yang pernah ditolong Chen sebelumnya, yang rupanya ikut diculik dan dibawa ke sini. Chen nanya lokasi gudang air. Untung Yuyu tahu, mereka lalu melempar ember buat ngecoh penjaga dan langsung mengendap-endap ke area penyimpanan air. Chen nyuruh Yuyu buat ngumpet dan nunggu di tempat aman. Setelah itu dia langsung ngejebol tembok dan ngehabisin penjaga di dalam dengan sangat cepat. Khawatir terjadi sesuatu, Yuyu nekat masuk ke ruangan dan hampir nyeprok kepala Chen pakai batu bata di balik kabut tebal. Air bersihnya sudah aman. Waktunya pergi dari sini. Chen lalu nambah ke langit buat ngasih sinyal ke Mukong, yang langsung ngedorong gerobak penuh bom molotov sampai seisi markas mereka meledak dan terbakar habis. Pas para penjaga sibuk mademin api, Chen dan Yuyu malah jalan santai keluar seolah gak terjadi apa-apa. Keren banget gak tuh? Mendadak Lu muncul sambil menangis. Dia mohon-mohon minta dibawa pergi dan ngaku memaafkan semua dendam masa lalu. Sambil merengek karena dipaksa melayani pria tua di sini. Dia janji bakal mengabdi sepenuhnya asal diselamatkan Chen. Chen cuma tersenyum sinis. Dia sebutin semua pengkhianatan Lu dan nanya apa dia bakal maafin kalau posisinya dibalik. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya cewek parasit inilah yang bikin dia mati mengenaskan. Tanpa belas kasihan, Chen nampar Lu lalu jalan pergi bareng Yuyu. Seketika status kebencian Lu melonjak ke angka 999 sambil menyumpahi kematian mereka. Sementara itu, bos mafia langsung shock berat pas nemu gudang airnya kosong melompong dan cuma menyisakan tanda tangan Chen di dinding. Lu merangkak ke bosnya sambil mengaduk kalau Chen sudah menghinanya dan mengancam bakal membunuh mereka semua. Si bos mafia langsung murka dan menyuruh semua anak buahnya berkumpul. Saat bersiap menyerang, mereka berkumpul di depan markas lalu menyerbu Chen bersama-sama.
tapi Chen dengan santai melempar obor yang menciptakan dinding api raksasa. Momen ini bikin tingkat kebencian si bos langsung melonjak ke angka 999. Chen malah berterima kasih, karena kebencian itu justru membuka skill barunya pembatas ruang. Begitu pulang ke rumah, Yu Chan masih tidak percaya kalau Chen berhasil melakukannya. Yu juga berterima kasih, karena sudah diselamatkan dan dibawa ke sana. Chen bilang itu bukan masalah besar, membuat Yu mulai jatuh hati padanya. Sayangnya, momen romantis mereka langsung dirusak oleh Yu Chan yang kepo. Mustahil banget kan buat satu orang memindahkan botol air sebanyak itu sendirian, tapi coba lihat, sekarang mereka malah tinggal di dalam benteng botol air. Chen cuma menyuruh Yu Kang fokus memikirkan cara menjual semua air ini. Sebelum lanjut mengobrol dengan Yu bercerita kalau kedua orang tuanya mendadak hilang setelah dia lulus, tapi tiba-tiba hawa di dalam rumah terasa panas membara. Pas mereka mengintip keluar, seluruh kota ternyata sudah dilalap api besar. Kamera pengawas juga menunjukkan kalau para bajingan itulah yang sengaja membakarnya. Nyonya Wang memohon agar Chen menyelamatkan anaknya. Sementara Yu Kang masih shock melihat mafia itu tega membakar habis seluruh pemukiman mereka. Yu bingung harus berbuat apa, tapi Chen sadar kalau bos mafia sengaja memanfaatkan moralitasnya sebagai umpan agar dia keluar menyelamatkan orang-orang. Si bos terus berteriak memprovokasi sementara anak buahnya malah memperbesar kobaran api. Api kini melalap habis seluruh area, sampai Yu Kang panik karena bersembunyi di dalam rumah pul terasa mematikan. Chen cuma menyeringai lalu mengaktifkan sistem pertahanan khusus yang menyemprotkan cairan aerogel berskala nano untuk memadamkan api seketika. Yu Chan heran dari mana Chen mendapat teknologi militer secanggih itu. Di luar, si bos mafia menyuruh anak buahnya kembali membakar karena yakin persediaan aerogel Chen pasti ada batasnya. Bensin mereka menipis, Chen langsung nongol di balkon sambil pegang megafon buat mengejek mereka habis-habisan. Hal ini tentu saja memicu amarah mereka. Tapi melihat bawahnya rumah Chen, si bos mafia malah berniat merebutnya. Dia memutuskan memakai Nyonya Wong dan warga lain sebagai sandera. Nyonya Wong menangis histeris meminta ampun, tapi Chen sadar kalau berbaik hati di dunia baru ini sama saja dengan bunuh diri. Namun, saat si bos menyandera seorang kakek, Chen langsung teringat kebaikan Pak Tua Wong di kehidupan masa lalunya. Chen menyuruh Yoye dan Mu Chong tetap di dalam lalu keluar menemui mereka. Dia meminta si bos melepaskan warga, dan si bos setuju asal Chen mati juga. Chen jelas menolak tawaran konyol itu, dan malah menantang si bos main judi dadu tinggi rendah. Sekarang juga, berani tidak. Chen memilih angka tinggi, dan duel taruhan maupun dimulai. Mereka mengocok dadu masing-masing seperti sedang mengirim monster bertarung. Si bos berbuat curang hingga mendapat 3 angka 6, membuat para anak buahnya bersorak gembira. Sambil menyeringai, Chen memakai skill tebasannya untuk membelah dadu itu, karena menuduh si bos memberinya dadu rusak. Hebatnya, potongan dadu itu menghasilkan total angka 21, mengalahkan nilai 18 milik si bos. Chen menyuruhnya pergi dari kota ini selamanya, tapi si bos mafia menolak mentah-mentah seiring tingkat kemarahannya melonjak naik sebanyak 500 poin lagi. Dia langsung mencoba menusuk Chen, tapi Chen menghindar dengan mudah, lalu melempar bom asap untuk menjebak si bos sendirian. Saat anak buahnya merangsek maju dan menembaki Chen, mereka malah habis ditebas satu persatu. Begitu asapnya hilang mulus, tanpa lecet sedikit pun berkat skill perisai barunya. Kesal, si bos mafia langsung menembakkan roket, tapi Chen kembali mengaktifkan pelindungnya dan menahan serangan itu dengan mudah. Si bos membeku ketakutan melihat rudal itu berhenti di udara, sementara Chen menyindirnya karena ingkar janji. Setelah memotong roket menjadi kepingan, Chen melangkah mendekati si bos yang ketakutan setengah mati hingga mengemis meminta damai. Dia memohon agar dibiarkan hidup karena jauh lebih berguna bagi Chen. Apalagi dia punya persediaan obat-obatan rahasia yang siap diserahkan jika nyawanya diampuni. Chen berbisik kalau dia sudah punya segalanya di rumah. Tapi si bos meyakinkan kalau Chen pasti butuh obat medisnya. Akhirnya Chen setuju untuk bekerja sama sementara waktu. Sambil merangkul si bos, Chen bilang kalau urusan mereka malam ini sudah selesai dan membiarkannya pergi. Begitu gerombolan itu berbalik arah, Chen diam-diam menyiapkan rencana lain. Chen menghampiri Pak Tua Wong yang langsung berterima kasih tiada henti dan berjanji akan mengabdi padanya. Tapi Chen hanya menyuruhnya untuk segera beristirahat. Malam harinya,
Kelompok mafia itu meratapi kegagalan mereka sementara si bos sudah menyusun rencana licik untuk mengkhianati Chen lagi. Para anak buahnya malah memujinya seperti orang jenius yang baru menemukan roda. Tepat saat hendak memberi perintah, mulut si bos malah menyemburkan darah segar sampai dia langsung emruk ke lantai. Dari atas gedung, Chen terlihat melambaikan tangan perpisahan setelah melancarkan jurus pemotong ruangnya. Keesokan harinya, cuaca mendadak panas ekstrem sampai pemerintah menyuruh warga mengungsi. Tapi Chen tahu tempat baru itu juga bakal jadi neraka. Pasalnya, monster mutan yang tahan panas akan segera bermunculan dan membangkitkan kekuatan khusus pada sebagian orang, memicu perang perebutan wilayah yang kacau. Makanya, Chen segera merombak rumahnya menjadi benteng pertahanan utama saat gerombolan warga yang kelaparan mulai berniat merampas seluruh pasokan makanannya. Nah, kalian pasti ikutan gemas lihat kelakuan warga yang gedor-gedor pintunya dan maksa bagi makanan atas nama demokrasi. Sementara itu, Chen malah dengan santainya mukbang online, bikin emosi penontonnya makin muncak. Begitu Chen keluar, sebilah golok melayang menyambut wajahnya. Dia berhasil menghindar, tapi seorang Saitama Kawe tiba-tiba langsung menerjang ke arahnya. Namun Chen langsung mencengkeram tangan lawan hingga patah, lalu merebut golok lainnya untuk menebas para penyerang dengan cepat tanpa berniat membunuh mereka. Tapi luka-luka itu sengaja dibuat agar membusuk akibat cuaca ekstrem ini. Chen kemudian pergi ke pabrik wilayah barat dan meretas semua kamera pengawas di sana menggunakan skill khususnya. Saat melangkah masuk, dia tersadar kalau ini jebakan karena ruangan dipenuhi gas beracun. Ditambah dua sosok misterius tiba-tiba menyuntikkan cairan asing ke tubuhnya. Sang dokter bertanya tentang kondisinya, membuat Chen bingung siapa mereka sebenarnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Li, seorang ilmuwan biomedis, ditemani mahasiswinya bernama Surui. Chen berterima kasih karena sudah diselamatkan dari gas beracun. Saat diajak berkeliling, Chen langsung menimbun banyak obat ke tasnya, layaknya anak kecil mendapat permen gratis. Lin menyeringai licin sambil berjanji akan segera bertemu lagi, membuat Chen yang sudah tiba di rumah merasa kalau ilmuwan satu ini sangat mencurigakan. Tiba-tiba di forum internet ada orang yang mencari antibiotik dengan penawaran harga tinggi. Chen yang mulai berjiwa iblis langsung membalas kalau dia punya barangnya, tapi ogah menjualnya. Saat membuka tas, Chen mendadak menemukan alat pelacak yang terpasang di sana. Dia pun memindahkan pelacak itu ke seekor kucing liar demi mengelabui orang yang memata-matai dirinya. Rencananya berhasil mengecoh Lin. Sementara itu, para warga mulai memohon obat-obatan di forum, ditemani seorang ibu yang menangis meminta air. Chen ingat di masa lalunya wanita itu cuma pura-pura demi mendapat sumbangan. Jadi dia membeberkan bukti foto timbunan air miliknya ke forum. Si wanita pun shock mengetahui koridornya dipasangi kamera pengawas. Mengetahui wanita itu menimbun banyak air, para tetangga langsung datang membawa kapak untuk mendobrak masuk dan merampas paksa seluruh persediaannya. Mereka merampas semuanya lalu menghajar cewek itu sampai babak belur. Sekarang kembali ke si pria botak mirip Saitama yang rupanya sudah mati mengenaskan. Orang-orang yang melihat ini mulai panik ketakutan. Tapi tiba-tiba Dr. Lin muncul menenangkan mereka dan mengaku sebagai dokter penolong. Dia lalu memeriksa mayat-mayat itu dan bilang mereka harus segera memusnahkannya sekarang juga. Dia langsung membagikan obat gratis kepada warga yang girang mengerumuninya. Padahal, sebenarnya Lin datang hanya demi memburu Chen, karena sinyal pelacaknya sempat terhenti di sekitar sini. Chen mengintip dari balik jendela dan heran kenapa Lin tiba-tiba muncul di sana. Dia langsung sadar kalau si dokter gila inilah yang memasang pelacak itu, sampai mendadak dia mendapat pesan peringatan misterius. Chen sama sekali tidak tahu siapa pengirim misterius itu. Di seberang jalan, tampak sosok mencurigakan di atap gedung lain, sedang mengawasi mereka memakai teleskop. Chen menduga ada orang lain selain Lin yang memata-matai dirinya. Saat mencoba menelepon balik nomor itu, ternyata tidak bisa dihubungi. Dia heran, apakah orang ini menyuruhnya untuk segera membereskan Dr. Lin. Sementara itu Lin sesumbar kepada warga bahwa mereka bisa meminta bantuannya kapan saja. Dari kejauhan Chen melihat noda aneh di jas Lin dan teringat kehidupan masa lalunya. Dulu banyak dokter sok penolong yang aslinya menculik orang demi eksperimen gila. Lin memasang papan petunjuk lokasinya, lalu menemukan si kucing pelacak. Tapi coba kalian lihat aksi mata-mata kocak ini, saat Lin mengira dia sedang mengawasi Chen, Chen justru memantaunya tepat dari atas.
Malam harinya kerumunan warga mendatangi gudang Lin untuk berobat sementara Chen terus memantau. Lin malah mengambil sampel darah mereka. Hal ini jelas mencurigakan karena kondisi para warga itu sendiri sudah sangat kelaparan dan kurang gizi. Seorang pria berlari masuk meminta bantuan medis darurat untuk saudaranya. Lin mengeluarkan serum khusus pemulihan cepat dan langsung menyuntikkannya ke pria tersebut hingga dia nyaris pingsan kesakitan. Tidak lama setelah itu si korban mengeluh tulangnya terasa terbakar sebelum tubuhnya mulai bermutasi mengerikan. Dia mendadak mencekik kerah baju saudaranya sendiri, lalu membantingnya ke tanah dengan sangat keras. Kasihan sekali nasib saudaranya itu. Chen keluar, lawannya langsung menyerang. Beruntung Chen sigap menghindar dan menyadari kekuatan monster itu meningkat drastis berkat suntikan obat tadi. Pria itu menyerang lagi, namun Chen langsung menebasnya dengan satu gerakan cepat hingga tewas seketika. Lin yang memasang pelacak pada obatnya baru tiba belakangan dan syok berat saat melihat kepala subjek percobaannya sudah menggelinding di tanah. Dokter Lin menyadari bekas luka tebasan ini persis seperti yang ada pada jasad bos mafia sebelumnya. Dia tahu luka sehalus ini mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Kecurigaannya langsung tertuju pada Chen, tapi kemudian dia melihat saudara si monster masih hidup meski sekarat. Lin bertanya apa yang terjadi lalu menunjukkan foto Chen untuk memastikan identitas sang pelaku. Pria sekarat itu mengaku tahu lokasi tempat tinggal Chen. Bukannya diobati, Lin malah membawanya ke laboratorium rahasia untuk dijadikan bahan eksperimen baru demi sains. Di rumahnya Chen masih menebak-nebak apa sebenarnya rencana jahat Lin. Menariknya dia tidak perlu menunggu lama. Karena tiba-tiba bel pintunya berbunyi, Lin datang bertamu dengan alasan ingin memeriksa kesehatan Chen. Lin memuji rumah Chen yang kokoh layaknya benteng pertahanan lalu bertanya apa Chen sudah memprediksi kiamat suhu panas ini. Chen santai saja beralasan rumah ini dibeli karena sedang diskon besar-besaran. Lin langsung mengalihkan obrolan ke masalah tetangga Chen dan bos mafia yang baru saja tewas mengenaskan. Keduanya mati karena luka tebasan serupa padahal sebelumnya sering membuat masalah bagi Chen. Chen langsung pura-pura bodoh dan bertanya siapa gerangan pelakunya, bahkan sampai memohon agar Lin mengabarinya jika menemukan sang pembunuh. Lin sempat terdiam heran lalu menjelaskan kalau pelakunya punya kekuatan luar biasa. Dia bahkan langsung mencurigai apakah Chen sendiri yang menghabisi mereka. Chen langsung tertawa dan menyebutnya suka bercanda sambil menyindir kenapa Lin malah membawa tas peralatan medis yang mencurigakan. Dia juga bertanya bagaimana dokter itu bisa tahu alamat apartemennya lalu Lin memanggil tetangga sebelah yang ternyata berkhianat membocorkan lokasinya. Chen pura-pura terkejut setengah mati. Lin cuma tersenyum santai dan bilang si pengkhianat sudah dibereskan. Chen akhirnya menanyakan tujuan asli kedatangan dokter itu. Lin langsung menyodorkan sebotol obat peningkat imun dan Chen dengan polosnya bertanya apakah cairan itu harus dikocok dulu sebelum diminum mirip soda. Lin menjelaskan bahwa bencana panas ekstrem ini akan menyapu bersih orang lemah, namun manusia terpilih akan berevolusi hebat. Dia belak-belakan ingin meneliti tubuh Chen, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Lin tersenyum santai dan berkata Chen bisa datang ke laboratoriumnya kapan saja jika bersedia kerjasama. Lin pergi dengan asumsi kalau Chen adalah manusia yang sangat spesial. Nah, sekarang giliran Chen yang bakal menunjukkan kepada kita rupa evolusi nyata yang sesungguhnya. Beberapa saat kemudian, tampak pasien Lin mulai bermutasi dengan sangat cepat. Melihat eksperimennya berhasil, Lin langsung memerintahkan monster barunya yang bernama Jan untuk pergi menangkap Chen hidup-hidup. Melihat eksperimen kejam itu, asisten wanita Lin mendadak merasa bersalah meski pakaian ketatnya berkata lain. Dia memprotes tindakan ini tidak etis, namun Lin menegaskan bahwa saat kiamat tiba, mereka harus melupakan moral demi bertahan hidup. Jang melompat dari atap ke atap mencari keberadaan Chen, namun Chen justru menemukannya lebih dulu. Ejekan santai dari Chen langsung membuat emosi yang meledak-ledak. Chen kemudian berlari sengaja memancing monster itu mengejarnya. Layaknya binatang buas tanpa otak yang terus mengejar membabi buta, Chen mendadak menyerang dari samping menggunakan kemampuan tebasan ruang miliknya, namun serangan itu sama sekali tidak bisa menembus kulit keras Jang. Jang menerjang brutal sementara Chen terus menghindar sambil melontarkan ejekan pedas. Hal ini membuat emosi Jang semakin memuncak sampai-sampai darah di sekujur tubuhnya mulai mendidih panas. Jang mendadak melesat ke belakang Chen dan berhasil mendaratkan pukulan telak hingga Chen terluka. Lin menonton pertarungan itu dengan girang sementara asistennya makin cemas.
tubuh Zhang mulai menumbuhkan duri tajam dan langsung menyerang brutal. Chen terus menangkis walau tubuhnya mulai terluka sedikit demi sedikit akibat serangan bertubi-tubi. Penjikan Chen membuat Zhang menjadi semakin murka tak terkendali. Dr. Lin sendiri girang setengah mati melihat mahakaryanya terus berevolusi pesat, sedangkan asisten wanitanya malah tampak gemetaran ketakutan. Zhang meluncurkan duri tajam secara brutal, namun Chen terus menghindar sambil mengejeknya. Chen akhirnya berhasil menembus batas untuk naik level dan membuka kemampuan baru bernama retakan ruang. Dia langsung menggunakannya hingga mendistorsi ruang di sekitar tubuh Zhang sampai monster itu pingsan seketika. Zhang lalu mencabut pelacaknya dan mengirim pesan ancaman kepada Lin sebelum memutus sinyalnya secara sepihak. Lin kini benar-benar tercengang melihat kedahsyatan kekuatan Chen. Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari pria misterius yang melangkah keluar, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Shang Xin. Dia memuji kehebatan Chen meski Chen sudah bersiap mengirimnya ke akhirat. Shang Xin menawarkan kerjasama untuk menjatuhkan Dr. Lin dan mengaku sebagai sosok misterius yang mengirim pesan peringatan beberapa hari lalu. Pria itu memperkenalkan serikatnya bernama Tim Ark dan menawari Chen untuk bergabung. Chen menyadari kalau fenomena kebangkitan kekuatan khusus ternyata sudah mulai terjadi di dunia ini. Shang Xin menjelaskan serikatnya menawarkan evolusi sejati bukan mutasi gagal seperti buatan Lin. Mereka merekrut orang-orang berbakat untuk mencapai tingkat dewa bersama. Mendengar omong kosong itu, Chen langsung mengejeknya sebagai pemimpin sekte sesat. Tanpa ragu Chen memotong kartu nama Shang Xin menjadi 2, lalu melangkah pergi. Dia menegaskan lebih suka bergerak sendiri tanpa perlu ada orang lain yang mengatur hidupnya. Sikap dingin Chen justru membuat Shang Xin semakin tertarik padanya. Dia mengingatkan betapa bahayanya berjuang sendirian di tengah kiamat lalu mendadak berteleportasi pergi setelah berpesan bahwa markas mereka selalu terbuka lebar. Chen merasa pria itu cukup unik, namun memilih fokus memburu Lin secepatnya. Chen akhirnya sampai di laboratorium Lin yang dipenuhi monster eksperimen gagal mirip zombie. Sang dokter keluar menyambut Chen dengan gembira sambil berterima kasih karena bersedia membantunya menyempurnakan penelitian evolusi manusia. Dia berpidato bahwa sepanjang sejarah evolusi selalu membutuhkan pengorbanan nyawa. Chen memotong kalimatnya dan menyuruhnya berhenti mengocel karena dirinya sama sekali tidak peduli pada masa depan umat manusia. Chen langsung mengaktifkan kemampuan retakan ruangnya, namun Lin sama sekali tidak merasa takut. Lin menduga stamina Chen sudah habis terkuras setelah bertarung melawan Zhang. Dia langsung menekan tombol rahasia untuk melepaskan gerombolan monster mengerikan agar menyerbu Chen dari segala arah. Saat Chen sibuk bertarung, Lin masih saja terus berceloteh panjang lebar. Sadar energinya terbatas, Chen memutuskan untuk memberaskan pertarungan ini secepat mungkin. Usai membantai semua monster, dia langsung melesat untuk menghabisi nyawa Lin. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Lin tersenyum licik dan berkata kematiannya tidak akan menghentikan proyek ini. Pasalnya dia sudah mengirimkan seluruh data eksperimennya kepada para ilmuwan gila lainnya di luar sana. Saat Chen mau pergi, muridnya Lin manggil dan ngasih obat biar luka-lukanya cepat sembuh. Chen bilang dia gak bisa percaya begitu aja, tapi si cewek maklum dan malah nyuruh Chen buat ngikutin dia. Mereka pun sampai di gudang obat. Dia nyuruh Chen ambil apa aja sesukanya karena dia sendiri mau pergi. Chen nanya dia mau kemana, dan dia jawab mau ke Institut Penelitian Utara bareng para ilmuwan moral, karena itu emang tujuannya dari awal. Jujur ya, kalau semua dokter secantik dia, saya sih rela pura-pura sakit tiap hari. Begitu dia pergi, Chen langsung aktifin ruang penyimpanannya, borong semua obat, lalu bakar tempat itu. Di luar suhu udah nembus 58 derajat Celcius, bikin tanah beku mencair dan orang-orang makin sering mati kepanasan. Chen tahu dunia bakal makin kacau. Dia harus naik level secepatnya. Dia langsung ngehubungin Muteng, nanya apa dia butuh stok air lagi buat dijual. Mereka ketemuan sama pembeli random di gang gelap. Chen bilang biasanya bisa dapat 2 botol. Tapi, karena harga air naik drastis, uang si pembeli cuma cukup buat 1 botol aja sekarang. Jelas aja si pembeli ngamuk. Tapi emang kemarahan orang lain yang Chen butuhin buat naik level. Gak lama, kakek Wang lewat dan bilang mau nganter air buat Liun sama anaknya. Chen ngingetin biar dia hati-hati. Tapi kakek baik hati ini ngerasa udah hidup cukup lama dan gak tega lihat anak kecil kelaparan. Pas Liun nerima airnya, dia malah mikir buat pura-pura makin sengsara biar kakek Wang bawa lebih banyak lagi besok. Liun lalu pergi ke apartemen lain buat ngasih botol air itu ke Jiao sebagai sesembahan hari ini.
Sementara itu, Muteng ngabarin Chen, kalau ada orang ketiga yang batalin transaksi malam ini, mencurigakan banget kan? Tiba-tiba sekelompok orang datang nyerbu dan nuduh Chen bikin semua orang kecanduan sama air jualan pribadinya. Tapi Chen malah ngeledek balik, emangnya kalian lebih milih minum air kencing apa? Pemimpin sekte maju dan bilang, kalau mereka pengikut air suci, dan satu-satunya orang yang bisa bersihin air itu, Fuma Jiao Chen. Mendengar itu, Chen cuma bisa melongo kebingungan. Si ketua ngejelasin, kalau gelombang panas dunia ini adalah hukuman Tuhan, dan Jiao adalah utusannya buat nyelamatin mereka. Mereka maksa Chen nyerahin semua airnya biar disucikan, sekaligus gabung sekte. Tapi Chen nolak mentah-mentar, dan ngatain mereka pengecut lemah. Si ketua tetap tenang dan bilang, kalau Chen belum lihat keajaiban dari Zhao, Chen pun nantangin, kalau airnya emang haram, harusnya dia kena azab pas meminumnya. Dia langsung tenggak air itu, sampai tumpah-tumpah, bikin sekte itu murka, dan ngasih Chen poin emosi negatif. Chen lalu nantangin dia bakal ngasih 1 tong air buat siapa saja yang berani ngehina Zhao. 1 tong buat 1 hinaan, ucapan ini bikin si ketua murka setengah mati. Tapi para pengikutnya malah mulai goyah, dan nanya apa Chen serius sih? Si ketua langsung nahan mereka. Tapi tiba-tiba ada yang nyeletuk ngatain Zhao bajingan kasar. Melihat orang itu, langsung diseret pergi sama pengikut sekte. Chen cuma bisa ngebatin, kalau si abang emang gak jodoh sama air gratisnya. Begitu mereka bubar, Chen bilang ke Museng, kalau dia harus beresin sekte sesat ini. Dia mutusin cari info tentang Zhao dulu, dan melihat seorang gadis tergeletak lemas tepat di bawah kaki Zhao. Zhao ngeluarin sebotol air lalu menuangkannya ke si gadis, sampai dia sadar kembali. Orang-orang langsung bersorak heboh. Mengira Zhao baru saja menyembuhkan sengatan panas cuma pakai beberapa tetes air. Chen curiga apa Zhao punya skill khusus atau cewek ini cuma figuran bayaran. Si gadis memohon agar diperbolehkan melayani Zhao, dan melihat asetnya yang aduhai, Zhao jelas gak bisa nolak pengikutnya, lalu membawakan air tambahan. Tapi tiba-tiba mereka melihat Chen, gak diduga, Chen langsung bersujud di depan Zhao buat minta ampunan. Chen berjanji bakal nyerahin semua air kotor miliknya. Sementara Zhao sok tenang dan bilang kalau Tuhan selalu ngasih kesempatan kedua buat siapa saja. Pas Chen lagi berterima kasih, tiba-tiba ada anggota sekte lari panik mengabarkan anak Liun pingsan. Mereka bingung kok bisa pingsan, padahal udah minum air suci, dan Liun langsung nangis memohon agar Zhao menyelamatkan anaknya. Zhao beralasan kalau air sucinya gak mempan, itu karena mereka kurang beriman. Dia nyuruh Liun bertobat dan menjanjikan mukjizat nyata besok hari. Sementara itu, si pemimpin kelompok tadi ngasih Chen gelang penanda yang wajib dipakai terus, dan Chen nurut aja memakainya. Setelah mereka pergi, Chen menertawakan kebodohan sekte itu, karena gak sadar kalau dia udah masang alat pelacak di botol air mereka. Berkat pelacak itu, Chen berhasil nemuin gudang rahasia mereka yang penuh sesak sama logistik melimpah. Dia lalu mendengar percakapan rahasia antara Zhao dan si cewek tadi. Zhao mengeluh kalau akting cewek itu kemarin jelek banget. Si cewek minta maaf karena kekuatannya bikin tubuh lelah. Nah, kalian dengar sendiri kan, ternyata si cewek yang punya kekuatan bukan Zhao. Chen lalu nemuin anak Liu dan langsung ngasih 3 botol air. Si anak nanya siapa dia, minum aja, kata Chen. Besoknya, warga ngumpul lihat mukjizat Zhao. Duduk bersila ala yoga. Dia tampak kebal panas ekstrem, sontak semua percaya dia utusan Tuhan. Tapi Chen tahu itu cuma akting, dia pun mutusin buat ngeblokir koneksi ruang si cewek ke Zhao, dan berhasil. Si pendeta palsu langsung mandi keringat. Zhao nyuruh si cewek mendekat, tapi dia sadar kekuatannya diblokir saat matanya gak sengaja nemuin sosok Chen di tengah kerumunan warga. Ternyata sebelumnya Chen udah ngasih dia surat rahasia, dia janji bakal beresin Zhao, berkuasa bareng, dan memperlakukannya dengan sangat baik. Makanya si cewek milih buat nyuakin Zhao, dan langsung jalan menghampiri Chen. Dia meluk Chen dari belakang dan ngejelasin kalau kekuatannya bisa nurunin suhu tubuh mereka berdua, tapi dipeluk erat dari belakang begini malah bikin suhu tubuh Chen mendadak naik drastis karena salah fokus. Liciknya, dia bilang bisa ngatur bagian tubuh mana yang mau didinginkan, dan sengaja ngebiarin kepala Chen tetap panas membara. Hal ini bikin Chen kena serangan panas mendadak dan nyaris pingsan di hadapan semua orang. Di masa lalunya, dia pernah nyelamatin seekor kucing dari dehidrasi dan menyadari kekuatannya dari situ. Sayangnya, dia punya ayah kejam yang tega ngejual dirinya demi air. Sebelum akhirnya Zhao datang menyelamatkan dan merekrutnya,
karena tahu dia punya kemampuan khusus. Kembali ke masa kini, Chen langsung bangkit dan menebas salah satu pengikut sekte, membuat orang-orang berteriak histeris menuduhnya sebagai iblis kejam. Chen berteriak, kalau Xiao itu cuma pembohong besar dan dia punya buktinya. Tiba-tiba anak Liu muncul dari kerumunan, tapi ibunya malah ngotot kalau anaknya bisa sembuh total berkat doa semalaman suntuk kepada Tuhannya Xiao. Warga langsung percaya ucapan si ibu dan berniat ngeroyok Chen. Tapi si anak malah ngatain mereka semua bodoh gak punya otak. Dia ngejelasin kalau Chen yang menyelamatkannya semalam dengan ngasih air elektrolit. Semua orang melongo kaget. Tapi tiba-tiba suara tembakan menggema dan si cewek tadi tumbang karena ditembak langsung oleh Zhao. Untungnya, Chen berhasil nahan peluru itu pakai skill distorsi ruang biliknya. Tubuh Zhao mendadak berubah kekar mirip Hole. Bikin Chen sadar kalau dia udah minum serum mutasi milik Lim. Zhao langsung menerjang dan memiting Chen hingga mereka berdua jatuh dari balkon lantai atas. Sambil nangis, Zhao teriak kalau dia dulunya pecundang dan baru dihormati berkat kiamat ini. Tapi Chen malah merusak semuanya. Tiba-tiba sistem memberitahu Chen kalau dia membuka skill perpindahan ruang baru. Dia pun langsung teleportasi. Meninggalkan Xiao jatuh sendirian menghantam tanah keras sampai lumpuh total. Meskipun udah lihat kejadian gila tadi, orang-orang masih keras kepala ngatain Chen iblis. Tapi Chen gak peduli dan langsung meriksa si cewek. Karena gak ada luka luar, dia tebak cewek ini pingsan akibat kelelahan memakai kekuatannya. Chen ngeluarin air buat nolongin dia. Tapi pas warga mau ikut campur, Chen langsung ngusir mereka dengan dingin. Warga malah ngepung sambil pegangan tangan, berputar-putar kayak anak TK main lingkaran buat ngusir iblis dari tubuh Chen. Tapi bukannya iblis yang keluar, malah usus mereka yang terburai setelah Chen menebas kepala mereka semua tanpa ampun. Chen ngasih sebotol air ke si cewek dan bilang kalau Xiao udah mati. Tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari anak Li saat melihat ibunya sendiri melompat dari balkon karena depresi setelah tahu Tuhan yang disembahnya cuma palsu. Si anak yang bernama Alan menangis, tapi dia bilang ke Cheng kalau ibunya emang lebih milih Xiao ketimbang dirinya. Jadi dia bakal baik-baik saja. Di apartemen Chan, dia bareng Alal dan Li Jing mengobrol, menjelaskan kalau Xiao cuma memanfaatkan Li Jing. Alan muji kecantikan Li Jing dan bilang kalau Xiao emang selalu nyembunyiin identitas aslinya dari dia. Hal ini malah bikin Li Jing mikir kalau Xiao itu penyuka sesama jenis karena sama sekali gak tertarik sama pesonanya. Kita diperlihatkan Chen yang merekrut sisa-sisa pengikut Xiao dengan menyuap mereka pakai air. Tapi tentu aja gak gratis, mereka harus menyerahkan kepemilikan unit apartemen mereka demi air itu. Gila sih. Rencana Chen dari awal emang mau menguasai seluruh gedung ini dan menyulapnya jadi benteng pertahanan kiamat pribadinya. Chen tahu kalau hawa panas ini bakal terus naik, jadi kalau mau selamat, dia harus bertindak. Dia wajib menyulap seluruh gedungnya jadi benteng pertahanan kiamat. Untungnya, setelah sebulan terpanggang panas ekstrem, suhunya agak turun sedikit dan orang-orang pun mulai kembali beraktivitas normal seperti biasa. Chen mau memanfaatkan momen suhu turun ini buat buru-buru merenovasi gedungnya. Sementara itu, Alan masih betah numpang di rumah Chen. Pas ditanya kapan pergi, dia malah nuduh Chen tega mengusirnya sambil asik nyetrum nyamuk raksasa pakai listriknya. Akhirnya Chen membiarkan dia tinggal, karena butuh generator listrik gratisan buat cadangan nanti. Alan langsung pergi menemui Li Xingyin. Chen sengaja memberi Li Xingyin tempat tinggal gratis di apartemennya, karena kemampuan cewek ini juga bakal berguna banget nantinya. Chen mengetuk pintu lalu langsung masuk, karena tidak dikunci. Malah melihat Li Xingyin baru beres mandi, otomatis dia diteriaki mesum dan langsung kabur keluar. Setelah suasana tenang, Chen bertanya, apa dia tidak menyesal ikut dengannya? Li Xingyin tahu Chen cuma memanfaatkan kekuatannya. Tapi itu jauh lebih baik dibanding dimanipulasi sama Xiao. Hari-hari berlalu, mereka bertiga tinggal dan bekerja sama. Seminggu setelah jeda gelombang panas, kita diperlihatkan situasi para tetangga yang menghuni gedung milik Chen sekarang. Kakek Wong dan Lei Xing ada di lantai 2, Mu Chang dan Yu Yu di lantai 3, sedangkan Alan menguasai lantai 4. Chen melihat segerombolan preman di jalan yang berencana merebut paksa gedungnya. Bos mereka sok keras mau menyerang, tapi Chen langsung membereskan mereka lebih cepat dari kedipan mata. Gila sih, kalian harus lihat cara dia menghajar mereka. Karena Chen menyikat habis semua geng baru, kelompok lain langsung ciut dan tidak berani mendekat lagi. Sementara itu di pusat komando militer,
Seorang kolonel merasa curiga melihat angka kriminalitas kota melonjak tinggi, kecuali di satu lingkungan yang mendadak damai sentosa. Dia langsung memerintahkan anak buahnya menyelidiki wilayah itu, karena instingnya mencium ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di sana. Seorang tentara wanita menunjukkan rekaman gereja saat pembantaian massal terjadi. Di sana mereka melihat jelas Chen tiba-tiba menghilang dari cengkeraman Zhao dan tahu-tahu muncul di balkon atas. Pasukan militer akhirnya sampai dan mendobrak pintu gedung Chen. Mereka merangsak masuk tapi malah dihadang seorang bocah perempuan, dikira bisa diremehkan begitu saja. Mereka langsung mencoba meringkus si bocah. Tapi bocah itu malah mengeluarkan jurus listrik mirip Pikachu dan menyetrum mereka semua. Chen yang baru datang kaget melihat kekacauan ini. Sedangkan Alan cuma bisa cengengesan merasa bersalah. 30 menit kemudian, satu pasukan tentara mengepung gedung dan si kolonel menyuruh Chen menyerang. Seluruh penghuni apartemen panik melihat tentara bersenjata lengkap di depan pintu mereka. Tapi Chen menyuruh mereka tenang dan tetap di dalam, biar dia yang urus. Chen keluar menemui mereka dan bertanya kenapa malam-malam begini rumahnya didobrak. Si kolonel langsung belak-belakan bilang, kalau mereka tahu Chen punya kekuatan super. Makanya Chen disuruh bayar pajak, alias bekerja sama untuk diteliti sebagai imbalan bebas dari hukuman. Jelas Chen menolak mentah-mentah jadi kelinci percobaan laboratorium, dan saat tank militer menembakinya, Chen menahan peluru itu santai pakai tameng pelindungnya. Sambil bercanda, Chen membalikkan semua peluru itu ke arah militer, hingga membuat helikopter mereka hancur lebur meledak di udara. Kolonel teriak syok, karena tidak menyangka Chen sekuat ini, lalu memutuskan mundur, tapi dia memperingatkan, kalau cepat atau lambat Chen harus bergabung, karena jeda gelombang panas ini akan segera berakhir. Tentu saja Chen sudah tahu hal itu. Kolonel memohon bantuan Chen demi menyelamatkan umat manusia, tapi Chen menolak jadi pahlawan, karena dia tahu dunia ini sebentar lagi akan jatuh dalam anarki total. Tapi, ada satu hal yang bisa militer lakukan untuknya sebagai ganti bantuan kecil. Kolonel langsung setuju, dan Chen pun meminta mereka menggunakan peralatan canggih militer demi membangun benteng anti kiamat impiannya. Keesokan harinya tentara mulai bekerja. Begitu melihat Li Jing, si kolonel langsung genit menanyakan siapa dia dengan santai. Chen menjawab kalau cewek itu adalah sekretaris pribadinya. Pertama, mereka memasang panel surya berkekuatan tinggi. Dilanjutkan generator cadangan militer, lalu dinding luar dilapisi bahan tahan api, anti peluru, serta kedap suhu panas. Mereka juga memasang sistem keamanan gerbang super ketat dan pelindung ledakan. Melihat upgrade gila-gilaan ini, semua tetangga Chen cuma bisa melongo tidak percaya. Sekarang giliran Chen memenuhi janjinya agar para ilmuwan militer bisa meneliti tubuhnya. Para ahli menjelaskan bahwa ini bukan sekadar kenaikan suhu biasa, melainkan radiasi yang memaksa manusia bermutasi dan membangkitkan skill baru seperti Chen. Masalahnya, di masa depan nanti, bukan cuma manusia saja yang bakal berevolusi. Kolonel heran melihat Chen sesantai itu. Lalu Chen membocorkan info rahasia mengenai faksi lain yang juga punya kekuatan serupa di tempat penampungan mereka. Di saat bersamaan, anak buah kolonel yang menganalisis rekaman video Chen terkejut melihat sosok Mu Chen. Buronan militer berisiko tinggi yang selama ini dicari. Begitu penelitian tubuhnya selesai, Chen bersiap pulang tapi jalannya langsung dihadang oleh sang kolonel. Dia memperingatkan foto Mu Chen dan bertanya apakah Chen mengenalnya. Karena mereka punya bukti kuat buronan itu bersembunyi di dalam gedungnya. Chen menjawab dengan santai kalau dia tidak akan menyerahkannya. Dua prajurit langsung mencoba meringkus Chen, tapi Chen keburu teleportasi pergi sambil berteriak kalau negosiasi batal. Kolonel langsung memerintahkan pasukannya menghentikan pembangunan benteng dan fokus menangkap Chen serta Mu Chen. Tentara sudah mengepung jendela kamar Mu Chen, tapi sistem pertahanan otomatis gedung langsung menyengat mereka sampai terpental. Li Jing yang mendengar keributan mencoba membuka jendela, tapi semuanya sudah terkunci rapat karena mode pertahanan aktif. Para tetangga panik saat para tentara mulai membombardir pintu masuk gedung memakai bazooka. Kakek Wong heran kenapa tentara malah menyerang padahal baru kemarin membantu membangun benteng. Tapi lihat ini, Chen tiba-tiba berteleportasi kembali dan sudah siap mengamuk membalas mereka. Karena banyak warga sipil mulai berkumpul menonton, tentara terpaksa menghentikan tembakan. Kolonel mengancam akan menarik kembali semua fasilitas militer yang sudah dipasang jika Chen tetap menyembunyikan buronan itu. Chen malah tertawa santai lalu melambaikan tangan, memunculkan puluhan kontainer isi logistik medis
dan militer dari ruang penyimpanan dimensinya. Dia menegaskan bisa merakit bentengnya sendiri tanpa bantuan tentara sama sekali. Kolonel langsung sadar kalau Chen punya kemampuan ruang penyimpanan dimensi. Dia memperingatkan bahwa suhu bumi akan terus melonjak naik dan negara bakal segera runtuh dalam kekacauan. Untuk mencegah kehancuran, militer sedang menyiapkan mega proyek raksasa bernama Proyek Firmament. Konsepnya berupa kota bawah tanah berlapis pelindung suhu, agar manusia bisa bertahan hidup dari sengatan panas mematikan di permukaan bumi. Kolonel kembali membujuk Chen untuk membantu karena kekuatan penyimpanan dimensinya bakal sangat berguna untuk proyek itu. Tapi Chen menganggap itu sangat merepotkan. Lagi pula, kalau memang butuh bantuan, harusnya mereka tidak menembaki gedungnya dengan bazooka tadi. Kolonel pun menyuruh Chen untuk mendinginkan kepala dulu selama beberapa hari dan segera menghubungi mereka jika berubah pikiran. Setelah pasukan militer pergi, malam harinya Mu Chang datang menemui Chen untuk membeberkan informasi rahasia yang dia ketahui. Dia bercerita kalau saat masih bertugas dulu, dia memergoki militer diam-diam masuk teknologi pelindung suhu tinggi canggih kepada pihak asing secara ilegal. Mu Chang langsung ditangkap saat mencoba melaporkannya, tapi dia berhasil kabur membawa senjata militer tersebut. Sebelum mereka lanjut mengobrol, Chen tiba-tiba menyuruhnya diam karena mendengar suara mencurigakan di luar jendela kamarnya. Chen langsung teleportasi keluar buat tebar pesona. Dia bertanya siapa cewek itu, tapi si cewek malah membalasnya dengan membongkar semua riwayat hidup Chen dari kecil sampai sekarang. Cewek itu memperkenalkan dirinya sebagai Elisa. Pas ditanya tujuannya datang ke sana, dia malah balik bertanya berapa lama Bintang Chen bisa bertahan dan mulai membahas proyek Firmament. Masalah terbesar dari proyek bawah tanah itu adalah mereka bakal menelantarkan mayoritas populasi manusia hingga tewas terpanggang. Chen bingung apa hubungannya dengan dirinya. Lalu Alisa mengaku berasal dari negara M dan mengajak Chen bekerja sama karena faksi mereka ingin menyelamatkan seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Chen nanya apa dia serius ngajak berkhianat, dan Alisa bilang Chen bisa dapetin apa aja kalau mau gabung dengannya. Bahkan pasokan susu tanpa batas langsung dari dirinya, tapi Chen langsung menepis tangannya karena ogah dimanipulasi. Alisa pun langsung menodongkan pistol yang di tengah kiamat begini. Rasanya cuma kayak mainan air doang. Pelurunya tertahan kemampuan manipulasi ruang Chen, tapi Alisa malah senang karena emang itu tujuannya buat memindai kekuatan Chen, dan ternyata level kekuatan Chen sudah menembus 9.000 gara-gara insiden gereja kemarin. Chen paling benci orang yang suka mengintip statusnya. Dia langsung memakai skill yang bikin Alisa mengompol di celana karena begitu ketakutan melihat kedahsyatan kekuatannya. Alisa melempar bom asap lalu kabur. Chen sadar kemampuannya yang bocor begini pasti bakal memicu masalah besar di kemudian hari. Besoknya, Li Jing sibuk mengarahkan para pekerja memasang bahan-bahan khusus sampai akhirnya benteng kiamat milik Chen resmi selesai dibangun. Lalu, adegan berganti memperlihatkan Alisa yang sedang melapor ke bosnya. Si bos bilang Chen punya potensi besar, tapi kalau tidak bisa dimanfaatkan, mereka harus melenyapkannya. Membunuhnya saja terlalu gampang. Dia menjilat giginya yang tajam sambil membayangkan rencana yang jauh beringas buat Chen. Saat Yu sedang pergi mengurus bisnis Chen, tiba-tiba sosok bermantel menculiknya. Dia terbangun di depan Liu, yang langsung bilang kalau penculikan ini cuma umpan untuk memancing Chen. Liu menjanjikan keselamatan kalau Yu mau menjebak Chen, tapi Yu malah menertawakan mereka karena berpikir bisa menghentikan Chen. Tanpa banyak bicara, Liu tetap memaksanya untuk memanggil Chen. Yu menolak dan bilang Chen pasti bakal menemukannya karena ada pelacak di dadanya. Liu malah tertawa lebar, memang itu yang mereka incar, supaya Chen keluar dari bentengnya. Sambil menunggu, Liu menyuruh anak buahnya buat menyiksa Yu. Tapi mendadak sebuah tank sungguhan menerobos masuk ke markas mereka. Sang kolonel dan pasukannya datang, lalu meringkus mereka semua tanpa ampun. Yu bingung kenapa militer datang, lalu kolonel menjelaskan kalau Chen yang memberitahu mereka demi menjalankan misi melindungi kediaman Chen. Yu pun dipulangkan sementara Chen berterima kasih karena mereka menepati janji. Dia memang bekerja sama dengan tentara demi melindungi teman-temannya. Tapi sebenarnya Chen cuma memanfaatkan mereka sebagai pionnya saja. Tank yang membawa para tahanan pun pergi, dan sekarang kita diperlihatkan masa lalu Liu yang tragis. Dia menggelandang setelah Chen menghabisi bos mafia, lalu diculik anak buah si gigi tajam untuk dijadikan bahan eksperimen mengerikan.
Mereka menyuntiknya dengan serum mutasi, kembali ke masa kini. Liu menyeringai licik saat tubuhnya mendadak mencair, membuatnya bisa lolos dari borgol dan kabur dari dalam tang tersebut. Saat Lu Jing dan Chen sedang merancang strategi pembagian air untuk para pengikut mereka, senyuman manis gadis itu sukses membuat Chen merona merah untuk pertama kalinya. Tiba-tiba Liu menyusup lewat pipa air dan menyerang Chen saat Chen bersiap memakai kekuatan ruangnya. Liu malah berubah jadi air sepenuhnya demi membunuh Chen. Tebasan ruang Chen dilepaskan, tapi Yamana bisa memotong air. Chen terhantam ledakan air raksasa. Waduh, mending jangan sampai bikin cewek ini tersinggung deh. Lu Jing segera memapahnya saat si monster air bersiap meluncurkan serangan pemungkas untuk menghabisi Chen. Chen mengaktifkan ruang penyimpanan untuk menyedot Liu, tapi gagal karena wujud airnya. Liu malah menyerang menggunakan kepalanya langsung yang kalau dipikir-pikir, posisinya jadi agak mencurigakan begini. Meski terhalang pelindung, sisa airnya berhasil menembus dan membungkus kepala Chen serta Lu Jing hingga mereka sesak napas. Liu tertawa histeris, merasa dendam kesumatnya akhirnya terbalaskan sekarang. Dia berterima kasih karena penderitaan dari Chen membuatnya berevolusi jadi sekuat ini, tapi dasar Chen. Dia cuma menyuruhnya untuk diam dan berhenti banyak omong. Lu Jing memegang gelembung air di kepalanya, lalu memakai skill penyerap panas, hingga tubuh cair Liu membeku seketika. Liu memperingatkan, kalau gelembung itu membeku, Lu Jing juga bakal mati. Tapi Lu Jing tidak takut, karena ada Chen. Chen menebas es di kepala Lu Jing. Liu shock, karena Chen hampir memotong otak wanitanya, tapi Chen dengan santai menjawab, kalau perempuan memang tidak punya otak. Dia langsung memotong tubuh beku Liu menjadi serpian es kecil. Nah, sekarang kita intip lagi si bos vampir yang ternyata terobsesi banget sampai memajang foto Jin di mejanya. Dia memanggil 4 ksatria kiamat andalan.